Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat-saat seperti sekarang ini, saat pandemi kami belum bisa bekerja, saat-saat kami punya usaha seperti ini, namun belum bisa berjalan. Terpaksa kami belum bisa menggaji para karyawan kami, saudara-saudara kami yang ikut bekerja kepada kami. Dan akhirnya ketika ada job-job kecil, hanya istri yang membantu untuk mengangkut atau menata sound system seperti saat ini. Bukan berarti kami mengesampingkan saudara-saudara kami yang ikut bekerja kepada kami, namun karena memang keadaan yang tidak memungkinkan, sehingga job-job kecil kami ambil sendiri, hanya dibantu oleh istri yang menaikkan alat-alat sound. Dan kadang yang berat-berat saya terpaksa angkut sendiri, saya gotong sendiri. Ya, inilah kehidupan. Kadang tidak sebaik apa yang kita pikirkan, namun kadang juga tidak seburuk yang kita perkirakan. Dan semuanya harus disyukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan ini saya bisa memahami kehidupan. Kadang kehidupan seorang seniman di saat-saat sedang PY atau payu atau laku, atau ditangkap oleh orang yang hajatan, dengan penuh kegembiraan kami menjalaninya. Namun saat-saat seperti ini, di saat-saat kami belum boleh untuk di job orang yang hajatan, kami harus bisa memanage keuangan kami untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, untuk membeli sayuran, untuk membeli jajan anak, untuk membayar listrik, air, dan lain-lain. Dan terkadang kami juga bingung karena tidak tahu lagi harus seperti apa, karena hanya seorang biasa, saya hanya rakyat biasa, rakyat kecil, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya berusaha semampu kami. Seperti contohnya ini, saya sedang mengangkut, sebenarnya berat itu saudaraku, tapi ya mau gimana lagi, saya coba angkat sendiri. Cuma saya seret dan saya naikkan ke dalam mobil sendiri. Itu sudah jadi resiko kami, jadi harus kami jalani dengan senang hati. Yang satu lagi juga kami angkat sendiri. Dulu saat kami belum, maksud saya sebelum pandemi, kami sering berangkat berlima, kadang berenam.
ketika berangkat job ke orang hajatan, acara pernikahan, ke acara-acara di lapangan, upacara dan lain-lain. Kami 5-6 orang. Kadang kita berangkat bersama, bersendau-gurau. Kangen saat-saat seperti itu sebenarnya. Tapi mau gimana lagi, keadaannya lagi seperti ini, ya kita sabar saja. Yang penting kita tetap kuat, kita tetap sabar menghadapi semua ini, dan kita berdoa bersama mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, kemudian kita bisa normal kembali, hidup seperti dulu lagi, kita bisa bersuahi, bisa bersalam-salaman, bisa bercanda bersama kembali dalam suasana yang lebih baik. Amin. Saudaraku, kadang juga kami merindukan saat-saat di panggung kita bersendau-gurau bersama teman-teman, bersama saudara-saudara kami. Karena seorang seniman itu kadang sangat susah untuk digambarkan, karena seni itu bagi kami, jika misalnya mau dibeli itu harganya tidak ternilai, dan ketika diminta pun dikasih. Nah, itulah berkesenian. Karena kita bisa berkumpul dengan saudara itu sudah sebuah kegembiraan tersendiri buat kami, meskipun kadang kami cuma ya sekedar, kalau bahasa Jawanya sambatan itu gotong royong, tidak dibayar, itu kami udah senang. Itulah kehidupan seorang seniman. Ya mungkin bagi masyarakat yang lain, kehidupan seorang seniman adalah kehidupan yang glamor, kehidupan yang penuh hura-hura, dan lain sebagainya. Namun, insya Allah menurut kami itu tergantung kepada si pelakunya. Kalau kita seniman yang baik, insya Allah image orang kepada kita juga, mohon mari kita benahi supaya image masyarakat kepada seniman itu yang pas. Jadi tidak semua seniman itu menurut saya berlaku atau bertindak yang kurang baik. Namun itu tergantung kepada individu masing-masing. Itu harapan dari saya. Karena saya pelaku seni, saya bisa bermain musik, saya bisa nembang Jawa. Namun suatu ketika saya juga bisa menyetel sound system sendiri seperti saat ini. Karena memang kami mau membayar tukang angkut-angkut itu biayanya nggak ada, nggak cukup. Kalau buat bayar kawan-kawan, teman-teman di kru sound itu nggak cukup. Jadi ya terpaksa saya angkutin sendiri. Kalau lagi menaikkan ke mobil, kadang kalau saya nggak bisa, itu saya dibantu oleh istri saya. Kayak tadi saya waktu angkut SAP itu Beta 3 yang 18 itu, karena berat itu saya nggak mampu, nggak muat. Kadang sedih juga, saya angkut sendiri, sedangkan teman-temanku atau sahabatku, saudaraku kalau yang membantu saya itu sudah saya anggap seperti awakku dewi, seperti badan saya sendiri, seperti keluarga sendiri. Jadi mereka sudah saya anggap sebagai keluarga, bagian dari keluarga kami sendiri. Namun apa daya, ketika ada job yang maaf dalam tanda kurung cuma job kecil itu, saya takutnya mengganggu pekerjaan mereka. Jadi saya kasihan ketika mereka bekerja dalam kehidupan sehari-hari, namun saya ganggu dengan pekerjaan saya ini yang mungkin tidak sepadan dengan apa yang mereka dapatkan ketika
mereka bekerja dengan pekerjaannya waktu itu. Begitu saudara. Jadi ya ini saya toto sendiri, nanti saya style sendiri, saya set sendiri, saya setting sendiri ya seadanya, karena ini cuma sound jelek, ini sound desa, sound kampung, tidak bagus ya, cuma asal bunyi saja. Karena saya bukan orang yang bersekolah di bidang audio. Saya cuma orang desa. Saya hanya anak petani yang pernah bermimpi bagaimana cara bisa menghidupi keluarganya dengan jalannya yang tidak melenceng dari sendi-sendi agama dan akidah. Saudaraku, ya begitulah sedikit curhatan dari kami selaku pelaku musik atau seniman yang bisa saya paparkan di sini. Hanya sekedar berbagi rasa, berbagi apa yang saya rasakan saat ini. Ya, mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu bersemangat, ya, bekerja semampu kita, dan jangan lupa kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau saya Muslim, ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk yang selain agama Islam, monggo, tergantung keyakinan panjenengan semua. Kita mendekatkan diri, berdoa kepada Tuhan untuk kemaslahatan kehidupan kita. Kita jangan menjauh dari Tuhan, jangan menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya kepada Allah kita dapat mengadu, kita dapat meminta, dapat rezeki yang barokah, dan dengan rahmatnya Allah juga mungkin saya bisa memiliki sebuah sound seperti ini, meskipun hanya ya seperti saya katakan tadi, bukan sound yang bagus, cuma untuk hobi, ketika saudara-saudaraku, adik-adikku latihan di sanggar itu, kami enggak pinjam atau nyewa sound lagi. Demikian saudaraku semua, mudah-mudahan kita semua diberkati Allah. Nanti berjumpa di episode berikutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.